Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman mengenai proses simulasi ANBK yang full online. Sebelumnya saya telah membuat sebuah video tentang tutorial setting PC server untuk dijadikan proxy dan setting PC client ya. Untuk videonya bisa teman-teman lihat di link di atas ini ya. Oke, selanjutnya langsung saja untuk awal simulasi yang perlu teman-teman lakukan yaitu tentunya ya cek internet koneksinya. Kalau sudah oke, tinggal matikan semua antivirus atau nonaktifkan jika ada yang masih belum nonaktif ya. Caranya seperti di video sebelumnya yang telah saya buat. Kemudian yang kedua, pada PC server Procore, silahkan login ke anbk.kemendikbud.go.id untuk mencatat password login browser Procore ya. Kemudian cetak kartu peserta ya. Silahkan login bagi yang belum mencatat nomor password serta yang belum cetak kartu. Oke, berikut ini proses login dan cetak kartunya ya. Setelah login maka akan seperti ini. Kemudian pilih pada bagian simulasi nih, kiri ya. Klik simulasi, pilih server simulasi. Di sini catat kodenya ya untuk login Procore, dicatat. Setelah itu klik peserta simulasi. Maka akan muncul tampilan seperti ini untuk mencetak kartu login. Kemudian klik cetak, maka akan muncul seperti ini. Silahkan di-download atau langsung dicetak. Setelah ini dicetak, kemudian teman-teman masuk ke browser Procore-nya ya. Klik pada icon Procore yang ada pada PC server, pilih Run as Administrator. Lalu klik run jika sudah tidak ada masalah ya, sudah centang hijau semua, klik run. Ditunggu sebentar. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan pada di dalam aplikasinya itu ada menu-menu seperti ini ya. Beranda, status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar, login peserta, request reset peserta, serta logout. Nah ini ya. Kemudian setelah itu muncul seperti ini, teman-teman pilih status tes. Ini ya, status tes dipilih untuk mendapatkan token ya. Klik pada kelompoknya, mau kelompok 1 atau 2, klik kemudian di refresh dan ditulis nanti tokennya. Untuk tiap kelompok beda nomor tokennya. Kemudian setelah didapatkan token, terus yang selanjutnya pilih kelompok tes. Nah, pada kelompok tes ini teman-teman pilih klik send all ya. Terus kemudian save change untuk mengaktifkan peserta. Nah, itu langkah-langkah awal untuk yang menjadi proktor ya. Kemudian masuk kepada PC client. Masuk kepada PC client selanjutnya. Teman-teman seperti biasa cek internet dan matikan semua antivirus yang belum dinonaktifkan. Caranya masih sama seperti awal tadi. Lalu buka browser client dan login menggunakan password yang tadi di print ya. Klik kanan pada icon browser client, pilih Run as Administrator, terus klik Yes.
kemudian ditunggu sebentar, kemudian ditunggu ya, masih menunggu dulu. Menunggu beberapa menit, beberapa detik. Nah, ini berarti udah oke, hijau semua, tinggal klik run. Kemudian masih war-war, menunggu lagi dan menunggu, harus sabar ya. Nah, muncul selamat datang, isi username dan password sesuai print-printan tadi yang sudah dicetak oleh proktor. Nah, ini ya contohnya, tulis sesuai sama persis ya, seperti itu. Ya, masukkan username-nya sesuai dengan print-printan tadi ya. Terus password. Klik login, menunggu sebentar. Masih menunggu. Memang sinyal berpengaruh sekali ya. Nah, konfirmasi data peserta. Apakah sudah benar nick-nya, nama peserta, terus jenis kelamin, mata ujiannya. Nah, kemudian nama pesertanya tuh diisi lagi ya. Diisi manual ya, ketik. Terus tanggal lahirnya, tinggal klik harinya dulu, tanggal berapa. Setelah dipilih hari, kemudian klik bulan, pilih bulan, kemudian klik tahun, pilih tahun. Terus pokoknya dicari sampai pas ke bawah terus. Misalnya 2010. Nah, ini 2010. Kemudian masukkan token tadi ya yang telah didapatkan dari proktor. Setelah memasukkan, klik submit dan kemudian sebentar. Terus konfirmasi lagi, klik mulai ya. Untuk memastikan lagi betul, klik mulai. Nah, kemudian mulai ya. Ini soal-soalnya contohnya seperti ini. Untuk menjawabnya, di sini ada yang harus mengetik ya, menulis jenis soal esai ya. Diisi dengan mengetik ya. Berarti siswanya juga perlu latihan mengetik jika belum bisa menggunakan komputer. Teman-teman guru perlu melatih siswanya juga ya. Membimbing, mentraining menggunakan komputer. Ini misalnya ya, sebagai contoh saja.
Nanti setelah diisi tinggal klik soal berikutnya. Kalau ragu-ragu ya klik ragu-ragu di tengah, tapi yang nggak usah ragu-ragu, langsung soal berikutnya. Nah, di sini ada soal lagi. Nah, ini beda lagi, harus mencentang salah satu ya, benar atau salah, mana yang menurut siswa itu tepat ya, centang. Kalau yang salah atau tidak pasti ya nggak usah dicentang. Kemudian muncul lagi soal selanjutnya itu berupa pilihan ganda ya. Ada huruf-hurufnya. Pilihan ganda A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Ini pilih salah satu yang paling tepat. Kalau sudah, tinggal klik soal berikutnya. Kemudian ada soal-soal lagi. Ini ada pilihan ganda lagi A, B, C. Jadi tidak ada yang sampai D, ada yang sampai C. Pilih salah satu. Next. Soal selanjutnya. Ini juga centang ya. Pilih dengan mencentang. Ini bisa centang salah satu, bisa centang dua, bisa centang tiga ya. Atau semuanya juga bisa dicentang. Nah ini pilih yang pokoknya paling tepat. Nah, beda-beda ya. Ada kolom jawabannya ya. Bentuknya beda-beda, ada yang seperti itu centang, ada yang ABC-an, ada yang IC-an. Siswa harus benar-benar teliti ya, harus dilatih sejak awal. Ada lagi pilih setuju atau tidak setuju, nah itu semuanya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nanti kelihatan di atas, di keterangan di atas, di daftar soal. Jika diklik daftar soal nanti muncul di situ, jika ada yang belum dikerjakan warnanya biru ya. Kalau sudah dikerjakan warnanya hitam. Dan nanti juga biasanya ada jeda, tiap 10 soal ada jedanya menunggu kurang lebih 1 menit, kalau nggak salah 1 menit, nanti lanjutkan soal lagi. Kemudian jika terjadi trouble saat mengerjakan soal atau sedang proses pada PC kliennya, jika terjadi trouble, kemudian muncul keterangan untuk meminta reset peserta lewat proktor, atau mungkin ngeblank, karena sinyal juga, dan ingin mengulanginya lagi. Kalau ingin meng-close-nya secara langsung tinggal mengeklik Ctrl C dan B, itu diklik secara bersamaan, maka akan keluar dari aplikasi dan mengulangi lagi untuk login. Nah, ketika login itu kan muncul keterangan untuk reset, misalnya ya reset peserta, untuk reset. Nah, itu untuk meminta reset ke proktornya. Nah, cara meresetnya nanti pilih, ada 2 cara ya. Maksudnya ada 2 menu untuk resetnya, bisa dipilih pada menu daftar login ya, pada akun proktor nanti. Bisa menu daftar login atau request peserta ya. Itu cara meresetnya,
bisa melalui salah satu itu. Bedanya hanya saat mereset pada daftar login, maka jawabannya yang sudah dikerjakan masih tersimpan dan tinggal melanjutkan saja nanti. Nah, ketika milih yang request reset peserta, maka akan mengulangi menjawab pertanyaan dari awal karena jawabannya tidak tersimpan, ya. Jadi lebih aman ya menggunakan ini reset pada daftar login. Kemudian caranya sama, ya. Setelah milih salah satu ini, kemudian centang nomor peserta yang akan direset. Yang hanya akan direset saja, dicentang, kemudian klik reset peserta pada tabel, pada di keterangan atasnya itu, ada tulisan reset peserta ya. Nah, itu setelah itu sudah selesai, tinggal pesertanya bisa login kembali. Begitu jika ada trouble ya dari kliennya. Oke, selanjutnya kemudian pada soal terakhir yaitu mengisi angket ya. Ini ada beberapa angket yang perlu dicentang. Teman-teman bisa pilih yang sesuai aja ya. Ini ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini saya beri contoh rata-rata pilihannya ya di setuju atau sangat setuju. Begitu seperti itu ya. Semuanya, jika sudah semua nanti pilih pada tombol selesai ya. Karena di sini masih ada waktu, harus menunggu 3 menit kurang lebih ya. Jadi ditunggu dulu, baru bisa diklik selesai. Nah, jika sudah habis waktunya, maka klik selesai, kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi tes seperti ini ya. Nah, ini konfirmasi, centang, kemudian tekan tombol selesai. Anda tidak akan bisa kembali lagi ke soal. Nah, dicentang dulu, baru klik selesai. Centang dan klik selesai. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Nah, konfirmasi tes dan muncul seperti ini. Nah, kemudian klik selesai tes. Nah, ini ya, sudah selesai. Oke, ya begitu kurang lebih simulasi asesmennya ya. Jika sudah selesai semua prosesnya, sudah close semua klien, nanti yang terakhir logout proktornya. Jadi tidak melakukan apa-apa lagi ya, tidak perlu upload apa-apa, sudah selesai tinggal logout saja, sudah otomatis tersimpan di server. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimaknya dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman semua punya saran ataupun masukan mengenai ini asesmen, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mungkin ada penjelasan tambahan atau mungkin saya ada yang salah menjelaskannya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat lainnya dari saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.